Sahabat usia Mas, ya, Prabowo ini memang termasuk orang yang menginspirasi karena visinya jauh ke depan. Dan tidak banyak loh orang-orang yang memiliki visi ke depan. Kalau visi ke depan, kalau itu ada keberanian, ada kemauan untuk bertindak, maka visi yang di depan itu dapat terwujud. Lalu apa visinya? Visinya menurut saya sih untuk rakyat kecil, ya, untuk kesejahteraan rakyat kecil, sehingga dia memiliki mimpi dan diwujudkan mimpi itu pada tahun ini, yaitu membangun sekolah rakyat, sekolah yang berasrama. Di mana-mana sekolah berasrama itu selalu untuk orang-orang yang punya duit, orang-orang yang pintar-pintar itu masuk ke asrama. Nah, yang ini tidak. Ini diambilkan dari keluarga-keluarga yang betul-betul kurang mampu, ya, yang penghasilannya boleh dikatakan ada di bawah standar. Kalau jadi pegawai misalnya di pabrik-pabrik itu, apa namanya, gajinya itu 2.500.000, ya, 2.400.000, itu standar di wilayah-wilayah kabupaten ataupun provinsi. Tetapi banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya ada di bawah 1 juta. Karena pekerjaannya adalah pekerjaan serabutan. Kalau buka warung, warungnya juga warung yang kecil. Dan tampak juga rumah-rumah yang ditempati juga sangat-sangat sederhana. Panggung terbuat dari bilik, bawah rumahnya panggung itu kadang-kadang untuk piara entok, ayam yang jumlahnya paling hanya 5 atau banyak-banyaknya 10. Begitu punya anak-anak kecil usia berapa, jual dengan harga 10.000, 20.000. Seperti itulah kehidupan rakyat kecil kita. Nah, dengan membangun sekolah, ya, sekolah rakyat itu tentu akan membuat rakyat yang tidak berkesempatan sekolah, karena sekalipun saat ini sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, ya, terutama di provinsi-provinsi tertentu, karena belum semua provinsi tingkat SMA itu sudah digratiskan. Tapi yang SD, SMP kan sebetulnya seluruh Indonesia ini sudah harus gratis, gitu. Tapi gratis dalam arti membayar bulanan ke sekolah. Tapi kan namanya seragam, namanya sepatu, tetap harus disediakan. Buku-buku, buku tulis terutama, ya, harus disediakan. Pensilnya, pulpoinnya, orang tua harus memperjuangkan untuk bisa anaknya belajar dengan baik. Nah, tentu Pak Presiden ini memberikan delegasi kepada yang satu, ya, pertama kali saya mendengar itu Depsos yang akan menangani tentang sekolah rakyat ini, ya. Lalu yang kedua memang ada BPS, dan yang ketiga ada Pan RB, ya. Dan 3 pusat pemerintahan ini tahu persis tentang kondisi-kondisi masyarakat. Nah, beberapa atau di awal bulan Mei, akhir bulan April lalu sudah ada pengumuman tentang rekrutmen calon-calon pendidik, calon-calon pengajarnya, ya, yang sebagian besar akan diambilkan dari guru-guru penggerak. Memang guru penggerak jumlahnya sudah cukup banyak, tapi kan itu ada di sekolah swasta, ada di sekolah negeri. Saya kadang-kadang juga heran loh, kenapa Pak Menteri yang sekarang ini kok tentang sekolah penggerak justru tidak digerakkan lagi. Nah, tapi guru-gurunya mau diambil guru penggeraknya itu untuk sekolah rakyat ini. Nah, kenapa? Ya tentu guru-guru penggerak ini memiliki bekal yang sangat bagus. Karena kalau saya pernah melakukan wawancara dengan guru penggerak itu, dia selesai belajar
selain menginduksikan kepada teman-teman di sekolah-sekolah lain maupun di sekolahnya sendiri, dia juga melakukan karya-karya tertentu. Lalu ada istilah panen karya. Mantap kan ada panen karya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pemikiran saya. Tapi Pak Prabowo dengan mendirikan sekolah rakyat ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. Benarkah mata rantai kemiskinan ini bisa diputus dengan pendidikan? Jawabnya iya. Karena melalui pendidikan seseorang pengetahuannya menjadi tambah. Ada wawasan-wawasan yang lebih luas. Ada cara berpikir. Ya. Kalau orang yang nggak bersekolah kan nggak pernah menghubung-hubungkan sebab akibat. Ya, nggak pernah dia berpikir ke situ. Ya, adanya kenapa aku kok seperti ini? Dia nggak bisa mencarikan jalan keluar. Ya, akhirnya hidup dengan penuh kelemasan, tidak mau memikirkan dan tidak bergerak. Akhirnya ya seperti itulah kondisinya, tidak bergerak. Tapi dengan sekolah, dengan melalui pendidikan, maka seseorang dia aja dia latih untuk berpikir, untuk memecahkan persoalan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap rumit. Dan itulah yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Dan dia juga berkomitmen setiap tahun ingin membangun 100 sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Setiap tahun loh. Kalau 5 tahun dijalani nanti ada 500. Dan pada periode ini, bulan Juli nanti, akan dibuka kampus-kampus sekolah rakyat antara 53 dan 5 sampai 55 sekolah. Dan itu sudah siap beberapa tempat ya, sekolah-sekolahnya itu. Ya. Nah, tentu saja ini harus mulai ada rekrutmennya. Tentu rekrutmennya harus ada syaratnya. Nah, syaratnya kalau untuk memberantas kemiskinan kan berarti harus dari keluarga yang kurang mampu. Nah, bagaimana untuk mengetahui keluarga yang kurang mampu? Tentu harus dikunjungi home to home dari calon-calon peserta didik ini. Harus dikunjungi satu persatu dari rumah ke rumah untuk calon siswa. Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini pekerjaannya Depsos karena ini pertama kali saya mendengar yang akan melakukan itu ada di bawah naungan Depsos, tidak di bawah naungan Dikmen, nah, pendidikan menengah dasar itu. Tetapi tetap akan ada kolaborasi di dalam masalah kekurikulum. Nah, tentu saja Pak Prabowo ini harus memiliki keberanian untuk dapat mewujudkan. Keberanian ini harus didasarkan pada kebenaran. Dan kebenaran ini kalau dilakukan dengan berani juga pasti akan menimbulkan keberhasilan. Nah, jadi dengan demikian murid-murid tadi harus diseleksi. Dan sekarang sudah mulai diseleksi. Pada sidang kabinet yang paling terakhir kan Pak Prabowo menyatakan bukan di kabinet, tapi ada pada pidato ketika saat halal bihalal yang diadakan oleh para purnawirawan tentara itu maupun polisi juga itu menyatakan begitu bahwa semua harus diawali dengan keberanian ya. Dan masalah itu pasti dapat berhasil kalau dilakukan dengan benar, apalagi dilakukan dengan tulus. Ya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Pak Prabowo untuk mewujudkan anak-anak generasi baru ya, dari keluarga-keluarga yang miskin. Ya. Tapi ini memang belum jelas rekrutmen pertama setiap sekolah itu mau berapa siswanya. Ya, karena ya tidak mudah mencari di setiap kabupaten misalnya
Kayak di Cianjur ini kan luasnya cukup jauh ya, dari Cianjur kota sampai ke bagian selatan itu 100 kilo lebih jaraknya, dan semua jalan tidak selalu mulus. Tentu ini untuk merekrutnya tidak mudah, kecuali yang ada di daerah-daerah yang kecil itu akan lebih mudah, yang tingkat keluasan kotanya hanya misalnya 50 kilometer persegi sampai 80 kilometer persegi, itu mudah untuk mencari rekrutmen peserta didiknya. Dan untuk pengajarnya, pendidiknya kan juga rencana mau dicarikan dari tenaga-tenaga yang ada di sekitar sekolah itu. Bisakah? Tentu jawabnya harus bisa. Kalau tidak bisa, itu ada yang salah dalam melakukannya. Nah, jadi semua kalau sudah dibuatkan relnya, dan relnya itu dipasang dengan kuat fondasinya, maka dapat melaju dengan cepat. Ya, bahkan sekolah rakyat itu bisa menyamai dengan sekolah-sekolah yang sudah baik. Boleh dikatakan sekolah-sekolah yang unggul. Itu kalau dilaksanakan dengan baik. Saya lalu teringat waktu itu, sekolah yang di Magelang itu, SMA Nusantara. Kan begitu diciptakan, inginnya ada calon-calon pemimpin yang lulusan dari situ. Nanti publikasinya sampai sekarang saya nggak tahu, tetapi yang jelas banyak sekali lulusan-lulusan SMA Taruna itu, Taruna Nusantara yang melanjutkan pendidikan ke perguruan-perguruan yang baik. Oke, sampai di sini kita jumpa. Bye-bye.